Saat ini, kasus penipuan dengan memanfaatkan data pribadi di pinjol itu semakin meningkat. Nih, banyak masyarakat yang mengeluh karena data mereka disalahgunakan oleh oknum yang nakal. Nah, terutama dalam konteks pinjaman online atau alias pinjol. Ketika mendaftar untuk pinjaman online, konsumen ini kerap diminta untuk memberikan informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor KTP, informasi pekerjaan, dan detail keuangan. Data ini sangat penting bagi penyedia pinjaman untuk menilai risikonya. Nah, namun salah satu bahaya utamanya adalah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi pribadi yang telah diperoleh bisa digunakan untuk berbagai tindakan kriminal nih, seperti peretasan, penipuan identitas, atau bahkan pemasaran yang tidak diinginkan. Jadi sudah banyak laporan mengenai penyalahgunaan data di pinjol yang mengakibatkan pencurian identitas. Data yang dicuri dari aplikasi pinjaman online dapat dimanfaatkan untuk membuka akun palsu atau melakukan transaksi finansial yang merugikan korban. Jadi nggak hanya itu ya, beberapa pinjol terkadang mengumpulkan informasi yang lebih banyak dari yang diperlukan hanya untuk penilaian kreditnya aja. Nah, di sini ada suatu kasus yang saya baca beritanya baru-baru ini di Kabupaten Halmahera sedang heboh dengan dugaan kasus penyalahgunaan data oleh HRD di salah satu perusahaan. Nah, dugaan tersebut menyebutkan bahwa HRD-nya menggunakan data karyawan untuk mengajukan di pinjaman online dan ini menjadi perhatian serius. Nah, jadi itu adalah suatu berita yang saya baca. Jadi HRD itu ya bisa aja mencuri data kalian, tapi nggak semua HRD dari perusahaan ya. Jadi percaya aja nggak semua perusahaannya seperti itu. Mungkin ada beberapa kasus mungkin perusahaan yang tidak bagus juga, yang mungkin sekedar perusahaan kecil yang akhirnya menggunakan modus data-data karyawannya untuk ke pinjaman online. Ini ngeselin banget ya. Nah, jadi gini, untuk kalian, untuk memastikan apakah data pribadi kita disalahgunakan, ada langkah-langkah yang penting dalam melindungi diri dari ancaman penipuan atau pencurian identitas. Jadi biar kalian tuh bisa ngecek sendiri. Nah, pertama-tama ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memeriksa apakah data pribadi kita telah disalahgunakan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu melalui laman resmi OJK di idepku.ojk.go.id. Nah, di situ kalian diminta untuk mendaftarkan dan mengisi informasi yang diminta, termasuk jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode CAPTA yang tersedia. Nah, pastikan untuk memasukkan informasi dengan benar dan akurat. Pokoknya kalian cek aja. Nah, selanjutnya setelah mengisi formulir yang diminta, pemohon juga mengunggah beberapa dokumen seperti mungkin KTP dan foto diri bersama KTP gitu, dan lain sebagainya. Nah, setelah proses pendaftaran selesai, pemohon itu akan diberikan nomor pendaftaran yang bisa digunakan untuk mengecek status permohonan di menu status layanan. Nah, dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah diberikan, nanti setelah kalian daftar akan muncul notifikasinya. Nah, OJK akan memproses permohonan IDEP dalam waktu 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan dengan melalui email. Nah, pemohon ini akan diberitahu mengenai status permohonan mereka. Nah, jadi langkah-langkah ini penting untuk memastikan keamanan data pribadi kita dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, jadi kita itu dapat memastikan bahwa informasi sensitif kita tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jika ditemukan adanya aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah, segera ambil langkah-langkah yang kalian perlukan. Nah, termasuk melaporkan kepada pihak berwenang dan mengambil langkah hukum yang sesuai. Buat kalian juga penting ya untuk selalu waspada, melindungi diri dari ancaman penipuan dan kejahatan cyber yang semakin canggih. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, ya saya berharap kita tuh dapat memastikan keamanan dan privasi data pribadi kalian. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, singkat saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.